Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafiatul Hatimah, NIM 24020900. Saya dari kelas SIA. Baik teman-teman, yang pertama di sini saya akan menjelaskan konsep JavaScript, jQuery, dan Ajax yang sudah saya tulis tangan. Yang pertama itu ada konsep dasar JavaScript. JavaScript ini merupakan bahasa pemrograman yang digunakan untuk membuat halaman website menjadi lebih hidup atau interaktif. Nah, JavaScript sendiri ini dapat dijadikan langsung pada browser sehingga pengguna dapat berinteraksi dengan website tanpa harus selalu memuat ulang halaman. Nah, selanjutnya JavaScript ini biasanya digunakan bersama HTML dan CSS. HTML sendiri berfungsi untuk membuat struktur halaman, sedangkan CSS digunakan untuk mempercantik tampilan. Sedangkan JavaScript ini digunakan untuk memberikan fungsi dan interaksi pada website. Nah, adapun contoh dari penggunaan JavaScript ini sendiri itu seperti tombol login, validasi form, dan lain-lain. Yang kedua itu ada konsep dasar jQuery. jQuery ini sendiri merupakan library atau kumpulan fungsi JavaScript yang dibuat untuk mempermudah penulisan kode. JavaScript dengan jQuery dengan kode yang panjang itu bisa dibuat menjadi lebih singkat dan sederhana. jQuery ini sangat populer karena mempermudah developer dalam membuat animasi, mengatur event, memanipulasi HTML, dan menggunakan Ajax. Selanjutnya ini ada konsep dasar Ajax. Nah, Ajax ini sendiri merupakan teknik pemrograman web yang digunakan untuk mengirim data ke server tanpa harus reload atau memuat ulang halaman website. Nah, walaupun dalam singkatan Ajax itu ada kata XML, saat ini Ajax lebih sering menggunakan format JSON karena lebih ringan dan mudah digunakan. Nah, Ajax ini sendiri membuat website menjadi lebih cepat dan responsif karena data dapat diperbarui secara otomatis. Contoh penggunaan Ajax itu seperti chat online seperti WhatsApp, notifikasi otomatis, dan lain-lain. Ada juga login tanpa reload. Selanjutnya teman-teman, di sini saya akan membuka form saya yang kemarin data produk. Di sini saya akan menjalankan. Nah, ini file saya form data produk saya yang kemarin. Saya akan mencoba menambahkan ini yang masih reload ya teman-teman. Nah, reload itu ketika kita melakukan JRUD, dia di sini
di servernya ini muter terus. Sebelum kita klik OK, dia muter terus. Nah, ini bisa membuat server kita lemot kalau banyak pengguna yang menggunakan kalau tidak segera di klik OK. Nah, ini ketika saya klik OK, maka dia muncul ke dashboard tadi. Nah, di sini saya akan mengganti dari yang awalnya reload menjadi tanpa reload. Oh iya teman-teman, ini udah saya siapkan untuk codingannya. Baik, sekarang saya akan mengganti form saya yang tadi awalnya reload menjadi tanpa reload. Ini langsung saja saya ganti untuk codingannya ya teman-teman. Ini kita coba run. Yang tadi masih reload, kita coba setelah kita ganti apakah berubah. Kita coba klik simpan. Nah, di sini dia langsung berhasil menambahkan tanpa reload halaman. Kalau yang pertama tadi di servernya ini dia muter-muter terus sampai diklik OK baru muncul. Nah, yang tadi setelah kita klik simpan dia akan otomatis menampilkan di sini tanpa ada reloadnya atau muter-muternya gitu. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang codingannya. Ini yang pertama ya, seperti biasa ini ada tipe HTML seperti biasanya. Langsung saja di link Hive ini, itu merupakan import bootstrap framework CSS yang menyediakan kelas siap pakai seperti btn, card, tabel, dan lain-lain. Sedangkan di meta name CSRF token ini menyimpan token keamanan Laravel di dalam tag HTML. Nah, token ini diambil JavaScript nanti agar server mau menerima request dari Ajax. Selanjutnya langsung di bagian CSS, di style ini ada body, background color, ini ada codingnya ini untuk memberikan warna background di background halaman berwarna abu-abu kebiruan dengan menggunakan font Segeou UI. Di start card border ini di mana nanti kartu statistik memiliki sudut melengkung, efek blur kaca, dan animasi naik saat di hover. Selanjutnya yang ini start card hover ini saat mouse hover kartu bergerak naik 5 pixel sebagai efek interaktif. Selanjutnya di bawahnya ini tabel kontainer, ini kotak tabel berwarna putih dengan sudut melengkung dengan bayangan halus di bawahnya. Lanjut masuk ke kartu statistik. Di sini div class ini membuat 4 kolom sejajar. Selanjutnya
yang ini untuk memberikan kartu dengan garis biru di sisi kiri sebagai aksen warna. Sedangkan untuk dolar data underscore product count ini digunakan untuk menghitung jumlah baris atau produk yang ada di koleksi. Selanjutnya untuk yang ini digunakan untuk menjumlahkan semua nilai kolom stok dari seluruh produk. Selanjutnya untuk yang ini digunakan untuk memfilter produk yang stoknya kurang dari 10 lalu dihitung jumlahnya stok kritis. Nah, di sini sekarang masuk ke tabel produk di sini ya. Di button ini tombol membuka modal atau pop-up tambah produk saat diklik menggunakan fitur bootstrap. Selanjutnya untuk tabel kelas, tabel hover alignment middle ini tabel dengan highlight saat hover, konten vertikal di tengah, dan ID tabel produk untuk diakses JavaScript. Selanjutnya untuk ini looping semua produk. Setiap baris TR ini diberi ID unik seperti row 1, row 2, dan sebagainya. Digunakan JavaScript untuk langsung menghapus atau edit baris tanpa reload. Nah, selanjutnya untuk yang ini dollar index plus 1 ini nomor urut mulai dari 1 ya, bukan 0. Selanjutnya yang bawahnya ini digunakan untuk menampilkan nama produk dan ID-nya sebagai subteks kecil di bawah nama. Untuk yang ini RP ada number, format, SP harga 0, ini digunakan format angka harga 10.000 menjadi ada RP 10.000. Selanjutnya untuk ini kode ini badge warna otomatis berubah sesuai dengan jumlah. Jadi misalnya di stok 1 sampai 10 itu warna apa, selanjutnya 11 sampai 20 itu warna apa, dan seterusnya. Nah, selanjutnya di on-click hapus produk ini merupakan tombol edit untuk mengirim fungsi ini ya, mengirimkan data produk sebagai argumen agar form edit langsung terisi. Sedangkan yang on-click hapus produk ini digunakan tombol hapus memanggil fungsi JavaScript dengan ID produk yang ingin dihapus. Selanjutnya ini pada bagian modal tambah di div class ini modal dengan animasi fade tidak bisa ditutup dengan klik di luar modal. Di sini juga ada button, ini tombol X untuk tutup modal sekaligus mengosongkan form lewat fungsi. Selanjutnya di sini ada input tipe teks, di sini ada input tipe number, ID tambah harga, tambah nama, di sini juga ada tambah stok. Nah, ini dari ketiga field input untuk data produk baru. ID-nya digunakan JavaScript untuk mengambil nilainya. Sedangkan di sini di button on click ini simpan produk. Di sini tombol simpan memanggil fungsi JavaScript. Selanjutnya di modal edit ada input tipe hidden ID edit underscore ID.
merupakan input tersembunyi untuk menyimpan ID produk yang sedang diedit. Tidak terlihat user, tapi bisa dibaca oleh JavaScript. Nah, untuk input tipe teks, edit nama, edit harga, ini ada edit stok. Ini field edit yang akan diisi otomatis saat tombol edit diklik. Selanjutnya, ini di bagian JavaScript ada const card CSRF, dokumen query selector. Ini untuk mengambil token CSRF dari tag meta dan disimpan di variabel siap dipakai di semua request. Sedangkan di bawahnya ini ada model tambah, model edit. Ini membuat objek model bootstrap agar bisa dikontrol via JavaScript. Selanjutnya ini ada function ini untuk mengosongkan semua field di form tambah dipanggil saat model ditutup agar form tidak menyimpan data lama. Disimpan produk baru, ini ada cost nama, harga stok. Ini untuk mengambil untuk yang nama ini, ambil nilai input nama, menghapus spasi di awal dan di akhir. Selanjutnya di fetch ini kirim data ke server menggunakan fetch API atau AJAX. Data dikirim dalam format JSON ke route product store, header CSRF wajib disertakan. Selanjutnya ini ada then ini. Nah, ini merupakan proses respon dari server. Jika sukses maka benar, tutup modal, reset form, tampilan pesan lalu reload. Jika gagal koneksi, tampilkan alert error. Selanjutnya di sini modal tambah hit ini, pastikan modal tambah tertutup dulu sebelum buka modal edit. Jadi jangan tumpang tindih. Selanjutnya ini isi form edit dengan data produk yang dipilih lalu tampilkan model edit. Selanjutnya di fetch produk ini kirim update ke server, metode tetap post tapi ada underscore method ini dan put di body ini disebut Laravel method spoofing karena browser tidak bisa langsung kirim put. Selanjutnya ini update tabel secara langsung tanpa reload halaman. Cari berdasarkan ID lalu ganti isi kolom 1, 2, dan 3 dengan data baru. Selanjutnya untuk yang hapus produk ini ada if. Ini tampilan dialog konfirmasi jika user klik batal maka fungsi akan berhenti. Kalau untuk yang ini kirim request hapus ke server dengan metode spoofing delete. Selanjutnya untuk dokumen ini hapus baris tabel langsung dari DOM tanpa reload lalu panggil update nomor. Nah, adapun fungsi dari update nomor ini sendiri setelah penghapusan nomor urut diperbarui secara otomatis. Contohnya, jika di baris nomor 2 dihapus, nomor 345 otomatis menjadi 234. Selanjutnya, untuk penjelasan di product controller, yang pertama ini ada namespace app http controllers. Ini untuk mendeklarasikan lokasi atau alamat file ini di dalam struktur folder Laravel. Artinya file ini berada di folder app http controllers. Selanjutnya ini ada use app model product. Nah, ini untuk mengimport model produk agar bisa digunakan di controller ini. Nah, model adalah penghubung antara controller dengan tabel produk di database.
Selanjutnya use ini untuk mengimport kelas request dari Laravel digunakan untuk menangkap semua data yang dikirimkan dari form atau Ajax seperti nama produk, harga, dan stok. Selanjutnya ini ada kelas product controller. Di sini membuat kelas product controller yang mewarisi kelas controller bawaan Laravel. Selanjutnya ini di public function index ini di public function index ini mengambil semua data produk dari tabel database. Selanjutnya return view ini menampilkan file view dan mengirimkan variabel data produk ke dalamnya agar bisa ditampilkan di dalam tabel. Selanjutnya untuk yang ini hanya menampilkan halaman form tambah produk. Selanjutnya di public function ini menerima parameter request yang berisi semua data yang dikirim dari form atau Ajax. Nah, di sini request validasi data sebelum disimpan ke database. Ini file wajib diisi, tidak boleh kosong. Untuk numerik ini, nilai harus berupa angka. Jika validasi gagal, Laravel otomatis menolak request dan mengembalikan error tanpa perlu kode tambahan. Selanjutnya ini ada product create. Ini simpan data baru ke database dalam satu perintah. Selanjutnya untuk return response JSON, ini mengambil respon JSON ke JavaScript browser. JavaScript akan membaca data sukses dan data message untuk menampilkan notifikasi. Di sini selanjutnya ini untuk mencari produk berdasarkan ID di database. Jika ditemukan, maka data produk dikembalikan. Jika tidak ditemukan, Laravel otomatis akan menampilkan error 404. Selanjutnya di return view ini menampilkan halaman form edit dengan data produk yang sudah ditambahkan. Selanjutnya untuk yang ini menerima request dua parameter. Request yang ini data baru dari form atau Ajax, ID produk yang akan diupdate. Nah, di sini validasi sama seperti di store wajib diisi dan harus angka untuk harga dan stoknya karena numerik. Selanjutnya di sini cari produk berdasarkan ID, jika tidak ada maka error 404 otomatis. Selanjutnya ini timpa data lama dengan data baru dari request. Selanjutnya yang ini kirim respon JSON ke JavaScript sebagai tanda bahwa update berhasil. Selanjutnya ini menerima ID produk yang akan dihapus. Selanjutnya di sini akan mencari produk by ID. Nah, di sini hapus data produk dari database secara permanen. Lalu ini kirim respon JSON ke JavaScript bahwa penghapusan berhasil, lalu JavaScript menghapus baris dari tabel secara langsung. Nah, yang terakhir teman-teman itu ada kelebihan dan kekurangan dari yang pertama itu JavaScript. Jadi kelebihan dari JavaScript itu mudah dipelajari oleh pemula, membuat website lebih menarik, mendukung pengembangan aplikasi modern, dapat digunakan untuk front end ataupun back end. Nah, sedangkan kekurangan dari JavaScript itu sendiri rentan terhadap kesalahan kode, keamanan lebih rendah karena berjalan di sisi klien, kode mudah dilihat oleh pengguna,
Kadang berbeda hasil pada browser tertentu dan sulit dipahami jika program terlalu besar. Adapun kelebihan dan kekurangan dari Ajax itu, kelebihannya website lebih interaktif, tidak perlu reload halaman, tampilan website lebih modern, mempercepat proses akses data. Sedangkan kekurangan dari Ajax ini sendiri sulit dipahami pemula, debuggingnya lebih rumit, bergantung pada koneksi internet, dan resiko keamanan lebih tinggi. Selanjutnya untuk kelebihan dan kekurangan dari jQuery itu, kelebihannya penulisan kode lebih singkat, banyak plugin yang siap pakai, mempercepat proses pembuatan website, dokumentasi lengkap, dan mudah dicari. Sedangkan kekurangan dari jQuery ini sendiri membutuhkan file library tambahan, ukuran file dapat memperlambat loading website, tidak terlalu diperlukan pada JavaScript modern, ketergantungan pada library, dan yang terakhir, jika library rusak, maka program tidak berjalan. Sekian video penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.